Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Zulhah Rosalila. Saya Karin Sidra Biati. Saya Anu. Saya Agung Ramadan. Saya Adnan Sauki. Adalah gambaran umum tentang Pulau Jawa. Pertama geografi. Lokasinya terletak di bagian tengah sampai barat Nusantara, di antara benua Asia dan Samudra Hindia. Dikelilingi oleh Samudra Hindia di selatan, Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, dan perbatasan barat dengan Pulau Bali di timur. Melalui Selat Bali. Luasnya diperkirakan mencapai 128.297 km persegi. Menjadikannya pulau terluas kelima di Indonesia dan terbesar ke-13 di dunia. Panjang topografi memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari pantai dan daratan rendah hingga pegunungan berapi. Beberapa gunung berapi terkenal antara lain Gunung Semeru yang tertinggi di Pulau Jawa, Slamet, Sumbing, Merapi, dan Bromo. Nah, selanjutnya adalah iklim. Beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara stabil sepanjang tahun karena letaknya sekitar 8 derajat lintang selatan dari garis khatulistiwa. Administrasinya terbagi menjadi 6 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Selanjutnya ada populasi. Jumlah penduduk berdasarkan proyeksi terbaru perkiraan tahun 2024-2025. Populasi Pulau Jawa diperkirakan mencapai sekitar 123 juta hingga 155 juta jiwa. Angka ini terus bertambah setiap tahun. Kontribusi nasional Pulau Jawa menampung lebih dari 60% dari total populasi Indonesia. Berarti dari setiap 100 orang di Indonesia, lebih dari 60 diantaranya tinggal di Pulau Jawa. Dominasi ini menjadikan pusatnya koperasi dan aktivitas sosial ekonomi. Pulau Jawa merupakan utama penopang ekonomi nasional secara konsisten dan juga meningkatkan PDB nasional mencapai sekitar 56 sampai 57% pada kuartal tahun, memiliki strategi yang baik untuk mendukung perkembangan industri dan aktivitas ekonomi lainnya. Sektor pertanian sebagai sumber padi terbesar di Indonesia, perdagangan dan industri pemegang pertanian. Berikutnya ini ada data provinsinya. Kalau DKI Jakarta itu kotanya di Jakarta. Terus kalau Jawa Barat itu Bandung. Terus kalau daerah istimewa Yogyakarta itu ibu kotanya Yogyakarta. Terus Jawa Tengah itu Semarang. Terus Banten itu Dan selanjutnya adalah karakteristik Provinsi DKI Jakarta, Ibu Kota Jakarta, kabupatennya Kepulauan Seribu, kotanya itu ada terdiri dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Karakteristik khususnya yang pertama pusat pemerintahan, ekonomi, dan bisnis nasional. Yang kedua wilayah metropolitan terbesar di Indonesia. Yang ketiga penduduk multi etnis, Jawa, Betawi, Sunda, Tionghoa, dan lain-lainnya. Dan yang keempat padat penduduk dan lalu lintas tinggi. Selanjutnya di bidang industri, yang pertama keuangan dan perbankan, yang kedua perdagangan dan jasa, ketiga media dan teknologi informasi, keempat properti dan konstruksi, yang kelima pelabuhan Tanjung Priok sebagai pusat logistik utama. Lalu yang di bagian budaya memiliki suku Betawi dengan seni khas ondel-ondel, lenong, kanjidor. Yang kedua kuliner khasnya ada kerak telur, soto Betawi, asinan Betawi. Selanjutnya tari wisatanya yang pertama ada wisata sejarah yaitu Kota Tua, Monas, Museum Nasional. Yang kedua wisata modern ada Ancol, Taman Mini Indonesia Indah sebagai dan pusat perbelanjaan besar. Yang ketiga wisata bahari yaitu Kepulauan Seribu. Selanjutnya Jawa Barat, Ibu Kota Bandung, kabupaten kotanya
Serang, Kota Bandung, Bogor, Bekasi, Depok, Cimahi, Sukabumi, Cirebon, Tasikmalaya, Banjar. Karakteristik khusus beberapa karakteristik utamanya meliputi bahasa Sunda yang kaya akan ikatan bahasa dan budaya alam, seni pertunjukan tradisional seperti tari, bok, jadwaya, golek, serta keindahan alam seperti bunga dan pantai. Terus yang ada budaya tari jaipong, wayang golek, angklung, dan wahana seperti soto Bandung dan empel Jepang. Industri Jawa Barat memiliki berbagai industri khusus yang potensial termasuk otomotif, makanan dan minuman, tekstil dan garmen, elektronik, kimia dan farmasi serta energi terbarukan. Terus selanjutnya pariwisata di Jawa Barat mencakup berbagai jenis wisata termasuk wisata alam seperti pegunungan, pantai, air terjun dan sumber air panas, wisata budaya seperti seni pertunjukan tradisional dan situs bersejarah serta wisata minat seperti wisata industri dan bisnis. Selanjutnya ada Ramadan, ibu kotanya itu Serang, kabupatennya ada Serang, Pandeglang, Cigalengka, dan itu ada Tangerang. Ibu kotanya itu Serang, Cirebon, Tangerang, Tangerang Selatan. Karakteristik khususnya itu terletak di ujung barat Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, jadi pintu gerbang utama jalur perdagangan darat laut nasional dan internasional. Untuk industrinya itu pusat industri beras seperti Krakatau Steel di Cirebon, Pelabuhan Besar di Merak, Bandara Soekarno-Hatta di Kota Tangerang, kawasan industri di Pulau Kimia dan ekonomi khusus di beberapa wilayah. Untuk budayanya itu suku Sunda dan Baduy dengan seni tradisional khas seperti bebus, dok-dok, lojor, topeng, silat, dan komunitas Baduy yang menjadi tradisi anti modernisasi di Lebak. Untuk pariwisatanya itu Taman Nasional Ujung Kulon, Pantai Panjang Selat Sunda, objek wisata alam budaya Palembang, Pandeglang, Cilegon, Lebak, dan lain-lain. Di ada Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya, kabupatennya Kabupaten Gresik, kotanya Surabaya, Kediri, Malang, Blitar, Mojokerto, Batu, Pasuruan, Luas, Bojonegara, dan Bekasi. Pada Indonesia, keragaman budaya dan etnis, utamanya Jawa, Madura, dan Singsi di Banyuwangi. Bahasanya itu bahasa Jawa dengan dialek khas Jawa Timur, terus bahasa Madura dan bahasa Osing. Karakter masyarakatnya dikenal terkuat tegas dalam dalam yang khas. Pariwisatanya itu ada Gunung Bromo, Kawah Ijen, Taman Nasional Baluran, air terjun Padang Lampung, dan berbagai pantai seperti Pantai Balekambang dan Pantai Pelayan. Wayang tradisi dan kesenian ini, ciri khasnya itu ada Duduk, Reok Ponorogo, Tari Remo, Parapat Satu di Madura. Upacaranya adalah sesaji, Pelabuhan Teguang, itu dari Banyuwangi. Agama dan spiritualitas mayoritasnya Islam, namun daya lokal sangat besar, terutama warisan Wali Songo seperti Sunan Ampel dan Sunan Giri. Letak geografis dan alamnya itu posisinya ada di timur Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan Bali. Pantai dan lautnya, pantai selatan dan laut Jawa. Banyak pelabuhan penting, Tanjung Merah di Surabaya. Ekonomi dan industri Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, pusat perdagangan industri dan swasta, pertanian dan perkebunan, beras, tebu, tembakau, jagung, industri, petrokimia, galangan kapal, rokok, industri jadwal, makanan dan minuman. Selanjutnya adalah Jawa Tengah, ibu kotanya Semarang, kabupaten atau kotanya ada Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Cipaanggir, Parah, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Malang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sidoarjo, Tegal, dan lain-lainnya. Selanjutnya kotanya ada Magelang, Pekalongan, Salatiga, Semarang, Surakarta, Solo, dan Tegal. Untuk karakteristik khususnya yang pertama terletak di tengah Pulau Jawa, yang kedua dikenal sebagai pusat budaya Jawa, yang ketiga masyarakat mayoritas suku Jawa berbahasa Jawa halus, dan yang keempat wilayah dengan dataran rendah dan pegunungan.
Contohnya seperti Dieng, Merapi, dan Merbabu. Selanjutnya industrinya ada tekstil dan batik, yaitu di Pekalongan dan Solo, makanan dan minuman, semen dan bahan bangunan di Cilacap, kerajinan tangan yaitu ada di Jepara, Ukir ada di Jepara, Ukir, Klaten, Gerabah, transportasi dan logistik karena posisi geografinya strategis. Selanjutnya untuk wisata alam, dataran tinggi Dieng, Gunung Merbabu, Pantai Karangbolong. Wisata budayanya ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Keraton Solo. Untuk wisata religinya ada Masjid Agung Demak dan Gereja Bendung Semarang. Budayanya ada wayang kulit, oprak, gamelan. Tarian tradisionalnya itu tari gambyong dan tari serinci. Untuk kesenian rakyatnya ada ebek, kuda, tuki. Makanan khasnya ada gudeg yaitu dari Solo, lumpia dari Semarang, soto kudus, dan nasi liwet. Lanjut ke daerah ini. Satu adalah daerah istimewa Yogyakarta. Ibu kotanya itu Yogyakarta, kabupaten apa ya? Kabupatennya itu ada di Bantul, Gunung Kidul, Purwokerto, dan Sleman. Kotanya itu Yogyakarta. Itu adalah karakteristik khususnya di daerah istimewa Yogyakarta atau DIY. Bahasa daerah utama adalah bahasa Jawa, khususnya dialek Solo Yogya. Berstatus daerah istimewa dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, pusat kebudayaan dan pendidikan di Indonesia. Juga mayoritas suku Jawa dengan budaya keraton yang masih kuat. Wilayah yang keempat, wilayah berupa dataran rendah dan perbukitan Karst, Pegunungan Selatan. Berikutnya ada industri, yaitu industri kreatifnya itu ada batik, perak, industri, terus kulit, industri, terus ada industri manufaktur, pariwisata, dan juga kuliner tradisional. Terus yang berikutnya itu ada wisata budaya, yaitu Keraton Jogja, Taman Sari, Pertunjukan Pewayangan, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Singkari. Terus wisata alam, ada Merbabu, Pantai Parangtritis, Gua Kidul, wisata edukasi dan budaya, dan Menjadi. Terus desa wisata dan seni, yaitu ada Kasongan, Kaliburan, dan itu ada yaitu keraton dan sistem pelayanan yang berjalan hingga saat ini. Tari tradisionalnya ada tari budaya dan tari golek. Terus ada wayang kulit, gamelan, batik tulis. Terus makanan khas itu ada gudeg, bakpia, bakpia. Terima kasih ya Pak. Ada yang nanya? Oke, saya ingin bertanya tadi di bagian daerah istimewa Yogyakarta itu kan masih disebut daerah istimewa ya. Sementara Sultan Hamengkubuwono tadi yang mengurus wilayah Yogyakarta itu sudah tiada. Saya ingin bertanya apakah kesultanan di sana masih bergerak di dalam pemerintahan setempat di sana atau tidak? Dan kalau misalkan iya, bagaimana pembagiannya dengan wilayah atau dengan pemerintahan yang secara keseluruhan di Indonesia? Terima kasih. Nanya, kan tadi dikasih tahu ya kalau setiap daerah itu punya bahasa masing-masing. Daerah itu punya bahasa masing-masing. Nah, bahasa Jawa kan hampir sama ya rata-rata, tapi aksennya tuh beda. Nah, kenapa? Aku tuh pengen nanya kenapa di setiap daerah itu punya aksen yang beda-beda gitu loh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saya. Itu kenapa sih bisa aksen dari bahasa Jawa itu beda-beda? Karena yang pertama itu karena adanya bentang alam seperti gunung dan juga yang memisahkan wilayah yang akhirnya itu membuat aksen itu berkembang dengan sendirinya. Nah, yang kedua itu karena daerahnya yang terpencil, sulit karena daerahnya terpencil jadi sulit untuk berinteraksi dan akhirnya jadilah logatnya yang lebih khas dan bertahan hingga lama. Terus yang ketiga itu ada karena batas wilayah budaya.
daerah daerah misalnya kayak di daerah perbatasan yang akhirnya itu terpengaruh dengan bahasa tetangganya. Misalnya kayak di dekat Sunda ataupun Madura. Yang keempat yaitu aksesnya itu terbatas. Karena aksesnya terbatas, akhirnya aksen ini memiliki perkembangan yang perkembangan masing-masing sendiri secara Oke, untuk pertanyaan Amanda, apakah masih ada kesultanannya? Jawaban masih ada. Nah, tapi sudah terintegrasi dengan pemerintah provinsi modern. Makanya sultan berperan ganda sebagai kepala adat sekaligus kepala daerah provinsi. Makanya mereka dinamakan daerah istimewa. Nah, untuk yang keduanya itu pembagian dengan pemerintah setempat gimana? Jadi pemerintahan daerah provinsi DIY itu sama seperti provinsi lain, punya DPRD, punya APBD, punya birokrasi Pemprov. Nah, gubernurnya DIY itu langsung dipilih dipilih oleh rakyat, tapi langsung dari keturunan sebelumnya. gimana? Jadi dia otomatis langsung dipilih oleh keturunan dia. Misal Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi penerusnya Sultan Hamengkubuwono 10 kan. Jadi dia nggak ditentuin oleh rakyat, tapi langsung otomatis ditentuin oleh keturunan gitu. Ya, keturunan yang paling kasta tertinggi lah ya. Nah, untuk penyelenggaraan urusan kayak pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pajak daerah dan lain-lain sama dengan provinsi lain itu tunduk dengan UU otonomi daerah. Ya. Oh, berarti ini ya, kesultanan ini masih memiliki kekuasaan yang cukup kuat dibandingkan pemerintah yang secara menyeluruhnya itu. Mirip-mirip kayak Bali lah. Mirip-mirip kayak Bali yang masih kuat. Masih kuat sama kasta. Yang kastanya. Oke, cukup. Terima kasih.